Selamat pagi sahabat Tribuners yang kami hormati dan kami muliakan. Pagi hari ini Inspiration Solution kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik. How to take your business to the next level. Bagaimana membawa bisnis kita ke level berikutnya yang lebih dahsyat lagi, yang lebih bagus lagi, yang lebih produktif dan lebih ekspansif lagi. Tentunya bersama narasumber yang di bidang pakar di bidangnya. Telah hadir di studio Pak Juanda Rovelim. Beliau adalah CEO dan founder iCommunity.id dan realfunder.id. Selamat pagi Pak Juanda Rovelim. Apa kabarnya? Maju terus Pak Sianiat kalau kita. Maju terus ya Pak ya. Tapi harus ada antenanya Pak ya. Pak Juanda. Oke, saya perkenalkan dulu. Sahabat Tribuners, Pak Juanda adalah praktisi konsultan di beberapa perusahaan nasional, juga membina community ya, yang sering memberikan sharing, kemudian connecting, networking di berbagai kota di Indonesia, dan juga adalah pengurus dari Asosiasi Manajemen Indonesia Chapter DKI. Sudah banyak pengalaman beliau di dalam mendukung bisnis menjadi tumbuh berkembang, bahkan saat ini banyak juga membawa perusahaan untuk go public. Pak Juanda, bisa sharing sedikit ke sahabat Tribuners mengenai iCommunity dan kemudian Real Funder sebelum kita diskusi lebih lanjut mengenai ekspansi dan bisnis yang bisa naik ke level yang lebih tinggi. Silakan Pak Juanda. Ya, terima kasih Pak Sianiat. Memang iCommunity ini saya ciptakan bersama dengan rekan-rekan itu pas saat COVID, Pak. Jadi pas saat COVID kita tahu banyak sekali teman-teman kita, para pengusaha yang mengalami kesulitan ya, baik untuk memasarkan ataupun untuk bertahan gitu ya di bisnisnya gitu. Dan banyak sekali yang minta ke saya juga untuk tolong dong dikenalkan ke A, dikenalkan ke B dan segala macam gitu. Nah akhirnya di situ kita terbentuk satu ide. Ya, gimana kalau nggak kita bikin satu komunitas pengusaha aja nih, yang bisa saling siap-siap berkolaborasi gitu. Nah, saya sendiri backgroundnya adalah digital marketing. Jadi dari 2015, saya sudah profesional di dalam bidang digital marketing. Dan iCommunity ini adalah sebenarnya juga wadah ya, next step-nya dari digital marketing saya itu tadi gitu. Jadi di 2022 kita bentuk komunitas pengusaha dan profesional untuk bisa saling berkolaborasi dan saling mereferensikan bisnisnya, Pak. Nah, dalam wadah yang namanya iCommunity tersebut gitu. Nah, berjalannya dengan waktu dari 2022 sampai dengan 2025 ini, ternyata ekonomi kan sudah mulai membaik, walaupun sangat slow down gitu ya. Nah, di situ ternyata ada teman-teman yang memang siap untuk next levelnya. Nah, disitulah kita bantu dengan Real Funder ya, untuk mendukung mereka menjalani yang namanya IPO journey. Jadi kita bersama kawan-kawan ya, kita menciptakan sebuah agregator gitu ya. Jadi kita agregator yang membantu pengusaha
untuk IPO journey-nya mereka, Pak. Seperti Menarik. itu. Pak Juanda, kalau kita cerita IPO kan menjadikan sebuah perusahaan menjadi TBK, apakah next step itu perusahaan disarankan untuk IPO, Pak? Eh, Kembali lagi kalau disarankan IPO itu tergantung dari mindset ownernya, Pak. Jadi saya juga banyak ketemu para owner nih baik di komunitas maupun ketika kita menjalankan Real Funder ini, ada owner-owner yang saya cukup lah seperti ini aja gitu kan ya. Kan biasanya perusahaan lama gitu ya, perusahaan keluarga yang memang sudah besar, ngapain sih kita IPO gitu ya. Tapi banyak sekali anak-anak muda zaman sekarang ataupun orang-orang owner-owner yang berpikiran terbuka gitu ya. Wah, ini IPO merupakan salah satu wadah untuk kita bisa berekspansi lebih besar lagi seperti itu. Nah, jadi eh, kalau saya bilang next level itu tergantung dari mindset ownernya, tetapi IPO merupakan salah satu cara terbaik untuk kita berkembang ke next levelnya, Pak. Oke, Seperti menarik, itu. Pak Juanda. Bicara bisnis ini pasti sangat menarik dan berbagai dimensi yang kita bisa diskusikan. Pak Juanda, next level itu apakah IPO, apakah tidak IPO itu adalah opsi daripada business owner ya. Mereka mau Betul. membuat perusahaannya TBK atau mereka sudah enough atau mereka udah menjadi family business yang tidak non TBK tetapi juga bisa berkembang sangat baik sekali ya. Nah, Betul. Pak, next level itu apa yang harus dipersiapkan dan scoringnya seperti apa? Misalnya contoh keuangannya harus bagus, marketnya harus bisa berkembang, sistem mulai dibangun, human capitalnya mulai diperhatikan. Ini seperti apa? Oke. Sebuah perusahaan itu kalau kita scanning dimasukkan ke dalam laboratorium bisnis, kita Ya. scan kemudian MRI ini seperti apa, Pak? Yang ready for the next level. Oke, jadi menurut pengalaman saya gitu Pak ya, kita kan sebenarnya dari pemerintah juga sudah membagi klasifikasi sebuah bisnis gitu ya. Jadi mulai dari UMKM ya, usaha mikro, kecil, menengah ya kan, terus besar ya. Kemudian dari besar itu kembali lagi ke next level. Nah, setiap tingkatan itu ada problem dan challenge-nya masing-masing gitu ya. Nah, ketika perusahaan itu masih kecil, mungkin dia sekarang fokusnya adalah bagaimana meningkatkan omset gitu ya. Ketika dia masih UMKM, bagaimana nih omset saya? Nggak usah mikirin gudang, nggak usah mikirin manajemen gitu ya. Karena apa? Karena yang jualan juga masih dia sendiri dan segala macam. Nah, tetapi satu hal yang dari awal, ya, ini satu hal yang sama ya dari awal, yaitu mereka harus rapih di pembukuan, Pak. Nah, inilah yang membuat kadang para pebisnis itu nggak bisa next level. Ya, kenapa? Karena rata-rata pebisnis ketika pengen next level terbentur di modal. Gitu, terbentur di modal. Dia punya strategi, dia punya macam-macam, tapi ujung-ujungnya modalnya nggak ada. Nah, ketika UMKM misalnya, kita ngambil UMKM, dia cara untuk dapat modal dari mana? Dari bank, ya kan? Tetapi ketika dia mau ke bank, pembukuan dia nggak rapi, dia nggak punya sistem dan segala macam, sulit untuk mendapatkan bantuan ataupun modal kerja dari bank. Gitu. Begitu juga dengan ketika perusahaan dia sudah besar. Ketika perusahaan dia besar, ya, tetapi secara sistem dia masih berantakan, pajaknya belum rapi, pembukuannya mungkin masih ada yang kalau itu double book atau apa gitu Pak ya. Nah, itu membuat dia sulit untuk masuk ke next level, Pak. Nah, jadi kalau kita bedah dari segala sisi bisnis, pasti ada banyak aspek, ya. Tapi satu aspek yang kunci adalah bagaimana di bidang finansial mereka. Nah, kenapalah itu juga kita di Real Funder pingin ya membantu, yuk kita benar-benar fokus di finansialnya dia aja gitu. Kalau misalnya nanti dia mau benahi manajemen, kalau dia nanti mau benahi SDM, itu nanti ada dokter spesialisnya yang lain seperti itu, Pak. Top, Pak Juanda. Pak Juanda, kalau kita diskusikan lebih lanjut mengenai kerapian dari sisi keuangan, sejauh mana Real Funder ini mensupport perusahaan-perusahaan yang one
go to the next level, artinya mereka bisa lebih berkembang terapiannya sampai ada processing sampai IPO ya Pak ya, gitu ya. Apa yang disupport oleh Real Funder ini Pak? Ya, kalau Real Funder ini kan kita memposisikan diri sebagai agregator ya Pak ya. Jadi kita agregator, kita bukan lembaga profesi. Nah, sebagai agregator, kita bekerja sama dengan lembaga-lembaga profesi seperti KAP, KH, ya, mungkin nanti ada business coach yang bisa mensupport ya, memberikan konsultasi di bidang bisnisnya dan lain-lain gitu. Nah, kita sebagai agregator merangkum itu semua menjadi one stop service untuk para business owner ya, agar mereka bisa meng-IPO-kan perusahaannya. Jadi memang jalur kita adalah jalur IPO. Jadi banyak juga teman-teman yang ada nggak yang ke jalur VC ataupun ada nggak yang ke jalur investor. Saat ini memang teman-teman kita ya di belakang kita itu banyakkan adalah IPO Pak. Oke, menarik Pak Juanda. Sampai di dalam IPO kan sebuah perusahaan itu harus dari sisi keuangannya itu harus rapi, ada akuntan publik yang untuk melakukan audit, membuat verifikasi bahwa laporannya sudah sesuai termasuk dari legalitasnya. Di dalam IPO itu ada penyusunan prospektus Pak. Apakah memang Real Funder timnya juga ada memberikan fasilitas penyusunan prospektus sampai ke gerbang IPO Pak? Ya, tentu saja Pak. Kan kita kan agregator ya. Jadi dari A sampai Z kita ada semua partnernya Pak. Seperti itu. Menarik. Pak, diskusi sedikit boleh ya? Sejauh mana sudah membantu klien? Boleh sharing sedikit membantu klien IPO Pak? Mungkin ada yang sudah pernah dilakukan Pak? Ya, jadi dari beberapa klien ya yang kita pernah diskusi ataupun kita bantu prosesnya gitu kan. Jadi memang masalah terbesar gitu ya. Masalah terbesar adalah kadang memang di pembukuannya yang nggak rapi Pak. Jadi kadang mereka masih pajaknya masih belum bolong-bolong gitu ya. Atau misalnya pembukuannya masih ada yang nggak benar gitu kan. Nah di situ kita bilang sama mereka kalau bisa yuk dibenerin dulu yuk gitu. Nah juga ada beberapa pengusaha gitu ya. Oh perusahaan saya sudah begini nih, dia terbiasa misalnya kan kalau kita lihat pengusaha itu kadang bukannya gimana ya, dia mau pajaknya pajak UMKM aja gitu ya, cuma mau pajaknya 0,5% aja gitu. Nah akhirnya dia bikin banyak perusahaan, banyak CV dan segala macam supaya pajaknya kecil gitu kan. Nah hal-hal kayak gitu itu sangat mempengaruhi sehingga dia tidak bisa melanjutkan ke next levelnya untuk IPO Pak. Nah kalau dia mau memang next level ya kita bilang sama mereka yuk benahin dulu ya, kita susun perpajakannya yang benar, jangan takut bayar pajak gitu ya. Mau bayar pajaknya tinggi tapi kalau penghasilan kita lebih tinggi ya kan nggak apa-apa juga, seperti itu. Nah, jadi kita pertama pasti kita akan bilang ke mereka dari mindsetnya dulu nih, dari mindset si business ownernya memang maunya IPO journey. Dan IPO-nya juga kita tidak mau Pak yang owner IPO hanya untuk exit. Nah, itu kita nggak mau tuh. Nah, itu dulu tuh. Jadi kalau kita mau ngobrol sama klien, kita akan tanya motivasinya dia IPO itu apa gitu. Kalau motivasinya dia IPO adalah dia mau exit, dia mau jual semua perusahaan dia ke publik gitu ya, itu biasanya kita nggak mau bantu. Tapi kalau dia mau, oh kita mau berkembang dan segala macam, yuk kita bareng-bareng, kita berkembang bersama. Nah setelah itu kita lihat pembukuannya dia gimana. Nah kalau misalnya pembukuannya dia rapi ya, pembukuan, pajak, terus BPJS Pak, BPJS pun penting sekali ya kan. Nah, dan lain-lainnya itu secara legalnya juga sudah rapi. Nah, barulah kita bisa ke next step-nya untuk menyusun prospektus. Nah, jadi setelah kita cek semua rapi, semua oke, barulah kita susun prospektus. Setelah kita susun prospektus, disitulah nanti Real Funder bekerja untuk mencari funder-funder ya, supaya perjalanan IPO ini bisa mulus gitu Pak. Karena banyak sekali orang yang perjalanan IPO itu terhambat. Kenapa? Karena tidak ada funder yang di belakangnya gitu. Funder itu dalam arti kata investor ya Pak ya?
Investor Pak, investor. Investor yang tertarik untuk membeli Sahamnya. apa ya, sahamnya perusahaannya. Pak Betul. Pak Juanda, ini menarik ini. Kriteria sebelum saya diskusi dengan Pak Juanda mengenai processingnya step by step lebih detail, Ya. saya diskusi sedikit mengenai kriteria Pak. Kriteria laporan keuangan yang bagus itu seperti apa? Yang Ya, ready untuk go to the next level. Pasti ada kriteria. Apakah harus ada laporan keuangan, neraca, rugi laba dan sebagainya. Laporannya harus rapi dan kemudian tercatat dan sebagainya. Mungkin Bapak bisa berikan kriterianya secara umum. Ya, kalau secara umum tentu saja semua yang pendukung di keuangan seperti tadi Bapak sebutkan ya, kayak ada neraca, laba rugi dan segala macam, dan itu sudah audited Pak. Jadi sudah audited oleh kantor akuntan publik gitu ya. Oke, oke. Jadi mereka sudah diaudited oleh kantor akuntan publik secara berkala, Iya. maka itu sudah layak gitu ya untuk maju ke next levelnya seperti Oke. itu. Pak Juanda, ini menarik ini Pak. Di satu sisi perusahaan want to go to the next level, artinya mereka bisa lebih berkembang. Salah satunya adalah go public atau IPO terlebih dahulu. Tapi di sisi lain, mereka juga worry kan data-data mereka ini diketahui oleh publik dan mungkin ya bisa kalau sampai diketahui oleh pesaing atau mungkin para investor, mungkin nanti bisnisnya tanda kutip sedikit bahaya karena kompetitor want to go in the same business. Maybe ada pandangan seperti itu. Betul betul. Nah itu salah satu mindset Pak. Jadi salah satu mindset yang memang harus bisa dibilang diubah gitu ya. Kan kalau kita lihat ada fixed mindset, ada growth mindset gitu ya. Kalau fixed mindset, aduh saya tuh merasa saya takut bisnis saya nanti disusupin atau nanti ada kompetitor masuk beli saham. Nah, saya kemarin baru ngobrol Pak sama salah satu temen, dia pengusaha juga. Kalau saya IPO, nanti saya takut saham saya digrogotin, dibeli sama kompetitor saya, sehingga nanti saya sudah lepas kendali atas perusahaan saya gitu. Nah, nggak begitu juga gitu ya. Nah, jadi kita IPO ya, yang kita lepas itu kan hanya mungkin 10, 20, 30% ya dari share kita, sehingga kita tetap majority. Kecuali yang tadi saya bilang si ownernya memang mau exit, akhirnya dia memang jual banyak-banyak sahamnya dia gitu. Tapi yang kita mau kan nggak seperti itu. Yang kita mau ya kita selepas 20 maksimal 30% saja saham ke publik. Dan perlu kita ketahui juga Pak, ketika tadi kita merasa takut diintip laporan keuangannya, ya kan, takut dilihat prospek bisnisnya dan segala macam, ya kita terbuka aja Pak gitu. Kenapa? Kan ketika kita terbuka memang ada dua konsekuensi. Setiap kita lakukan sesuatu kan ada dua konsekuensi. Konsekuensi yang pertama kita merasa insecure. Konsekuensi kedua kita merasa ya ini saya apa adanya gitu. Ya, ini saya apa adanya. Kalau Anda mau masuk ke perusahaan saya, ini loh saya, dan itu lebih mudah Pak untuk investor untuk masuk sebagai big fund ke perusahaan Bapak. Kenapa? Karena udah audited dan TBK terbuka. Nggak bisa ada yang ditutupin lagi. Nah, kekhawatiran pengusaha yang takut untuk IPO adalah karena dia mau bermain, Pak. Nah, kan, ini saya mau ada yang mungkin pajaknya saya tutup-tutupin. Mungkin ada BPJS-nya yang nggak dibayar sesuai dengan ketentuan. Nah, mereka mau ngumpetin itu gitu loh. Nah, ketika sudah TBK itu sudah tidak bisa lagi dilakukan, Pak. Gitu. Tren TBK saat ini seperti apa, Pak? Apakah perusahaan-perusahaan yang masih berskala kecil, menengah atau besar, dan apakah ownernya itu sudah owner yang lebih apa ya namanya ya? Lebih young generation seperti milenial, apakah milenial lah. Kalau zilenial kan masih new enter ke profesional ya Pak ya. Apakah milenial sudah mulai masuk ke industri yang ready untuk next level Pak?
Ya, sebenarnya kalau kalau kita lihat dari pemerintah sekarang sekarang pun sudah memfasilitasi UMKM ya, UMKM untuk masuk ke dalam IPO. Karena kalau kita lihat itu kita lihat dari papan gitu ya. Di IPO itu kan ada kurang lebih ada 4 papan. Ada papan akselerasi, papan pengembangan, papan utama dan papan khusus gitu ya. Nah, akselerasi ini eh, pemerintah itu mewadahi UMKM ya yang sudah berusia minimal 1 tahun ya, bahkan salah satu syaratnya masih rugi pun boleh gitu ya. Nah, itu menariknya gitu. Tetapi memang yang akselerasi ini biasanya kurang menarik di mata investor gitu. Nah, sedangkan papan pengembangan, nah ini biasanya memang yang sudah sedikit mature gitu ya Pak ya. Jadi mereka sudah sedikit mature, mereka sudah ada profit ya, profitnya juga rata-rata kalau kita bilang ke calon klien kita gitu ya, selama profit kamu 5 sampai 10 M setahun ya. 5 sampai 10 M setahun itu perusahaannya sudah sangat layak IPO gitu. Nah, kalau yang utama kan itu udah yang pemain-pemain besar lah ya, yang asetnya sudah triliunan dan segala macam gitu. Nah, jadi itu Pak. Dan untuk ownernya pun kadang balik lagi, memang pengusaha-pengusaha muda inilah yang mungkin lebih berani Pak. Jadi kalau biasanya kalau generasi satu di atas saya itu mereka lebih lebih safety player atau lebih ya udahlah, kita udah ngerintis, udah nyaman, udah cukup lah gitu ya, nggak ada niat untuk ekspansi lagi gitu. Nah gitu Pak. Rata-rata tujuan untuk IPO apa ya Pak ya? Dari klien. Mereka Ya, tertarik untuk IPO itu eh, seperti apa? Mereka punya motivasi Pak. motivasi kebanyakan dari penambahan modal kerja Pak. Jadi udah pasti mereka butuh modal kerja yang cukup signifikan ya. Dan mereka juga sudah biasanya sudah mentok gitu ya, sudah mentok di bank ya dan segala macam. Nah, mereka butuh salah satu alternatif pembiayaan lain di samping bank gitu loh. Nah, jadi kayak gitu Pak. Jadi kalau kalau mereka masih bisa ke bank, biasanya mereka ambil jalur bank. Karena kan mereka asumsinya, ah masih tetap punya saya dan saya tidak mau berbagi gitu ya. Tapi ketika mereka sudah mentok di bank, biasanya mereka cari alternatif pembiayaan di luar bank. Itu salah satunya adalah menggunakan IPO. Nah, itu kalau saya bilang alternatif yang benar gitu ya. Tapi kalau alternatif yang tadi saya bilang, banyak pengusaha yang aduh pengen exit gitu ya. Jadi jual perusahaannya melalui jalur IPO. Ada nggak? Banyak yang kayak gitu Pak, gitu kan. Tapi kalau di kita sih kita nggak mau ngambil klien yang kayak gitu Pak. Yang benar-benar untuk pertumbuhan bisnis ya Pak ya. Betul gitu. Karena kasihan Pak nanti di masyarakatnya gitu ya. Kan kita lihat banyak sekali IPO-IPO yang khususnya tahun 2020 yang masuk ke papan akselerasi. Kita lihatlah banyak beritanya juga di media-media online ataupun media-media yang besar. Mungkin di Tribun juga sering ngebahas gitu ya. Perusahaan-perusahaan yang IPO waktu 2020 sekarang udah nggak jelas kemana gitu kan. Ownernya juga udah nggak jelas, masih mau nerusin bisnisnya atau enggak dan segala macem gitu loh Pak. Pak Juanda, kalau kita diskusi sedikit lagi mengenai proses untuk meyakinkan atau memberikan advice lah kepada calon klien yang ingin IPO. Ini kan Hmm, processingnya bukan hal yang eh, jangka pendek ya Pak ya, butuh waktu hmm, beberapa kali kita diskusi, kemudian mengetahui cara berpikir daripada calon klien atau calon untuk perusahaan yang ingin IPO. Itu takes time Pak. ya, Processing eh, processing ini langkahnya seperti apa Pak yang diberikan service oleh real funder dari perusahaan Pak Juanda kepada corporate yang kepengen awalnya, pasti di awalnya kepengen tapi di tengah jalan mungkin ada, saya perlu diskusi sama keluarga saya lagi, hold ya, lagi 1 tahun, hold lagi maybe bisa 2 tahun 3 tahun, ada yang hold sampai 5 tahun Pak. Jadi ini betul. bagaimana memberikan uh, pelayanan seperti itu? Apakah itu pada saat review awal itu uh, free diberikan kepada calon klien? Apakah ada diskusi
paket diskusi atau mungkin paket lainnya, Pak? Oke, ya memang kalau di Real Funder ini karena kita juga basically-nya dari community ya Pak ya. Jadi kita memang menganggap teman-teman itu sebagai teman gitu ya, sebagai sahabat gitu. Jadi kita nggak mau menganggap klien itu sebagai mesin uang Pak. Artinya kalau sebagai mesin uang itu kan begitu dia baru mau diskusi udah kena charge ya kan, mau ketemu lagi udah kena charge gitu kan ya. Nah kalau 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 di kita lebih ke yuk kita pikirin bareng-bareng gimana kita bisa grow bareng-bareng ya. Kalau saya pun kadang kalau mau diajak ngopi-ngopi aja gitu Pak ya, yuk kita ngopi-ngopi dulu aja gitu kan. Kenapa? Karena memang proses untuk IPO ini memang bisa dibilang pendekatannya itu nggak sebentar Pak. Ya seperti tadi Pak Syaniat bilang kan, mungkin baru ada 1 tahun, baru 2 tahun lagi, baru 3 tahun lagi. Kenapa? Karena banyak sekali yang memang harus dibenahi. Apalagi kalau misalnya memang perusahaannya dia kan sudah cukup berantakan gitu ya. Nah ini kemarin juga kita baru ketemu salah satu temen juga, temennya dari temen, dia pengen IPO perusahaan dari Bali. Dia perusahaan eh, manajemen ya, manajemen hotel gitu ya. Karena perusahaannya ini sudah cukup berantakan dan partner-partnernya juga sudah nggak berkomitmen untuk melanjutkan dan segala macam, ya kita bilang sama mereka, ya udah kita benahi dari awal lagi. Artinya ya ini persiapan 3 tahun Pak. Jadi persiapan 3 tahun untuk memulai lagi dia bikin perusahaan. Karena kan salah satu syarat untuk IPO di papan pengembangan itu usahanya sudah berusia minimal 3 tahun gitu. Jadi memang berprosesnya cukup panjang gitu ya. Memang berprosesnya cukup panjang. Nah di dalam berproses itu ya kita sebagai teman aja Pak. Jadi kita sebagai teman mau diskusi ayo, mau WA saya pun juga ayo saya layanin gitu ya. Dan it's free Pak. Karena kita di Real Funder itu kita mau menjadi sahabat untuk bertumbuh bersama-sama Pak. Oke. Bukan mau jadiin klien jadi mesin uang Pak. Iya, setuju Pak. Di awalnya untuk informasi para klien, calon klien yang ingin IPO, ternyata setelah didiskusikan mungkin banyak hal yang ingin diperbaiki. Ya. Pasti ini perlu dokter spesialis untuk masuk. Itu bagaimana Pak? Apakah ada pelayanan atau paket khusus, jasa khusus untuk mereka, ataukah itu free juga diberikan kepada mereka? Nah, balik lagi Pak, karena kita adalah sifatnya agregator, ketika dia nanti butuh dokter spesialisnya, biasanya kita merekomendasikan. Kita merekomendasikan misalnya, oh dia butuh KAP nih ternyata, ya udah ini KAP-nya loh, mau pakai KAP yang kita referensikan boleh, atau sudah punya KAP yang sudah biasa dipakai juga silakan. Oke. Atau begitu kita ngobrol-ngobrol, oh ternyata ini manajemennya nih masih berantakan nih. Oh ini kita punya kenalan loh, kenalan kita itu dia bisnis coach loh, dia bisa membantu untuk membenahi sistem, bikin SOP, bikin segala macam. Kalau mau pakai yang kita referensikan boleh, ya kan? Mau punya sendiri juga boleh. Dan kita nggak, secara Real Fundernya kita nggak ngecas Pak. Artinya ya dia nanti kalau ada deal-deal sama si dokter spesialis, ya udah langsung aja ke dokter spesialis karena kita sudah merasa kita punya kuenya sendiri kok gitu. Yeah. Finally, kalau semua dimensi di dalam perusahaan itu sudah rapi, lebih mudah untuk dibuatkan prospektus atau rencana untuk IPO ya Pak ya. Betul. Nah kita bagiannya di situ Pak. Yang bagian ke funder seperti namanya kan Real Funder. Ketika perusahaannya udah rapi, sudah oke semua, nanti tugas kita bagian nyari-nyari funder Pak gitu. Oke Pak, 2 pertanyaan lagi Pak. Ya. Untuk penjamin emisi bagaimana Pak? Nah kalau untuk penjamin emisi kan nanti itu juga balik lagi Pak. Kan kita bisa menggunakan underwriter ya, ataupun kita bisa menggunakan sekuritas. Nah di sekuritas ini kita punya beberapa partner. Ya beberapa partner ini yang bisa kita referensikan ya. Dia mau pakai silakan, atau dia balik lagi. Oh saya sudah punya teman saya juga sekuritas, saya mau pakai dia aja, ya silakan Pak. Kita nggak mengikat kok. Oke, Pak. Sebelum satu pertanyaan terakhir, itu bagaimana menghubungi Bapak dan tim Pak, Real Funder Pak? Oke, jadi kalau untuk menghubungi Real Funder bisa di websitenya kita juga ada realfunders.id
ya sesuai dengan yang ada di flyer acara hari ini, atau bisa kontak DM Instagram saya juga boleh. Di situ ada nomor telepon saya ya di Juanda Rovelin. Seperti itu, Pak. Menarik. Pertanyaan terakhir, Pak. 5 tahun ke depan dunia bisnis Indonesia untuk next level seperti apa? Apakah untuk IPO ini akan mengalami peningkatan? Ya, kalau untuk IPO kita pasti akan berkembang terus ya Pak ya. Karena kan memang dari pemerintah kita juga mendorong agar bisnis kita bisa berkembang ya, next level gitu ya. Nah, salah satu next level adalah IPO, dan jangan takut ya, karena memang mungkin mindset dari para eh, orang tua kita kadang bilang jangan jangan main saham, jangan ini, jangan itu gitu kan, ada mindset seperti itu. Padahal kalau saya bilang ketika kita melakukan IPO itu seperti mengasuransikan perusahaan kita. Jadi kalau misalnya orang ada asuransinya ya, perusahaan itu menurut saya diasuransikannya melalui jalur IPO. Itu opini saya gitu ya. Jadi itu yang saya lakukan juga kepada para business owner. Saya selalu bilang, bisnis kita nggak pernah tahu kapan lagi bagus, kapan lagi jelek, ya kan? Ketika lagi bagus kita selalu bilang, bisnis saya bagus, nggak perlulah dana dari masyarakat, nggak perlulah investor dan segala macam gitu. Nah, ketika kemarin kena COVID, terus sekarang ekonomi juga mungkin lagi slow down dan segala macam, dia butuh perputaran dana dan segala macam, barulah mereka pusing gitu loh. Nah, tapi kalau dia menggunakan IPO, itu bisa menjadi salah satu asuransi, Pak, untuk mendapatkan dana-dana tambahan dan lain-lainnya seperti itu. Menarik, Pak Juanda Rovelin. Ya, semoga diskusi ini tidak berhenti di sini, Pak. Kita akan lanjut lagi offline maupun online discussion yang lebih tajam lagi supaya bisa membantu banyak perusahaan untuk diharapkan banyak perusahaan yang bisa go to the next level, artinya lebih besar, lebih kuat, lebih rapi, lebih bersih, dan lebih berkembang lagi di kemudian hari. Terima kasih Pak Juanda sudah sharing untuk sahabat Tribuners, Pak. Terima kasih Pak Syahniat sudah diundang ya. Semoga membantu dan menginspirasi ya para business owner untuk next level ya melalui jalur IPO seperti itu, Pak. Terima kasih Pak Juanda Rovelin. Terima kasih sahabat Tribuners yang sudah bersama kami. Sampai jumpa Inspiration and Solution setiap hari Jumat yang selalu menarik untuk kita semuanya. Sampai jumpa.